Mungkin ini banyak orang-orang yang nggak tahu ya. Iya, gue juga baru Jadi tahu kan, alasannya buat bayar pengacara di Jepang gitu. Padahal bayar pengacara cuma dalam waktu 8 bulan 2 kali pindah. 2 kali pindah. Terus yang di Chiba itu berapa? GQ awal, Nah, ini nominalnya sebutan apa gimana nih? boleh gak? Boleh. Ya nggak apa-apa Ya sih. udah lama ini kan udah. Udah. Oh pulang dulu. Karena kabar duka kan, kemarin ibu saya nggak ada umur. Iya, lihat. Ara. Assalamualaikum. Fatinoha Degozaru. Jadi di video kali ini gue kedatangan tamu jauh, Bos. Dari mana, Bos? Dari Indonesia, bro. Ada orang Indonesia kerja di mana sih? Untuk sekarang di Iya. Ishikawa, Di Ishikawa, Bos. Dari sono ke sini 10 jam. 10 jam. 6 sampai 10 jam lah. Tapi kan lu berangkatnya jam 2. Iya, karena Iya, lama nggak pergi. hafal jalannya. Ya, rute Baru ya. naik mobil juga kan. Wis, orang udah punya SIM, coy. Ini tuh senpai saya. Wah, senpai gimana? Dulu pas gua sebulan 2 bulan di Jepang, dia ada main ke sini dan ngasih tahu banyak hal tentang Jepang ini, ngajarin juga naik kereta ya kan. Kalau misalkan kalian masih ingat konten yang ke Osaka Castle, Oh, kan iya, kita iya. ke Osaka Castle, ke Namba, yang Glico itu. Nah, gua nih dia nih, pemandu jalan gua. Wis. Bantu jalan. Tour guide ya? Iya, tur kan. Namanya ini Mas Wahyu. Wahyu apa? Wahyu Haji udahlah hati. Wahyu. Ntar IG-nya taruh ya. Ya siapa tahu ada jodoh kedua ya. Wah, janganlah. Nanti digantung sama istri saya. Jadi Mas Wahyu ini udah pengen datang istrinya. Ini mau ngejemput istrinya nih. Insya Allah. Insya Allah. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Terus Mas Wahyu ini di Jepang nih berapa tahun? Ini tahun kelima nih kalau nggak salah. Dari senpai. Iya, tahun kelima. Tahun kelima. Wah, pokoknya udah perjalanannya jauh dah. Mas Wahyu ini pengembara coy di Jepang. Pendekar ya, bro? Pendekar ya, pengembara, pendekar pokoknya. Kemana aja. Wah, Kita ceritain dari LPK lah, dari LPK. Situ LPK gimana? LPK Indonesia. Iya, Ya, LPK itu sebagai penyalur lah. Ya penyalur dulu awal-awal. Dari mana? Dari LPK Bandung saya. Bandung, namanya boleh sebutin? LPK Yumna Arsikara di sana. Yumna Arsikara. Itu kalau boleh tahu bayar berapa itu? Dulu untuk biaya pemberangkatan aja visa kita sama kan? Iya. 50 juta. 50 juta. Kurang, iya 50 juta. 50 juta dari Indonesia mau ke Jepang. Hmm. Visanya di Jepang dapat 1 tahun. 1 tahun engineer. Engineer. Dan situ kerjanya di Jepang sain. Awal saing. Itu ada bayar lagi gak di Jepang? Nggak ada sih. Nggak ada. Menurut saya, Udah tapi- jadi plak lunas 50 juta gitu. Iya, untuk perjanjiannya sama LPK aja sih itu biaya pemberangkatan. Di Jepang kerja jadi sain. Karyawan tetap lah kalau saya Ya, itu. karyawan tetap lah ya. Berapa tahun? 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. Terus memutuskan untuk berkelana. Awalnya sih mau pulang. Oh, awalnya. Sebenarnya. Iya. Cuman karena apa ya? Ada temen yang ngasih informasi kalau visa engineer itu untuk perpanjang visa itu bisa mandiri. Yang penting ada perusahaan penjamin untuk berikutnya. Oh. Jadi kan lu udah mau 2 tahun nih. Udah Iya. mau 2 tahun kan? Udah 2 tahun justru. Udah habis visa saya. Visanya udah habis. Udah habis. Udah lewat masa berlaku gitu. 2 minggu lagi waktu itu mau habis. Terus 2 minggu lagi, cuman saya dapat hosonin di Hosonin Shiba, apa? penjamin, penjamin. Iya. perusahaan penjamin yang baru, cuman pakai pengacara diurusin di Tokyo. Nama pengacaranya kalau nggak salah Abesang. Habis. Orang Jepang gitu. Iya, orang Jepang dengan dokumen perusahaan Iya. penjamin yang baru. Yang diurusin. dokumen lama dibawa. Maksudnya dokumen yang perusahaan lama itu perlu nggak? Nggak perlu. Cuman apa? Kalau di perusahaan Indonesia itu paklaring lah. Paklaring perlu. Kalau di sini namanya Tashiku Somenso. Oh. Itu kemarin perusahaan berikutnya yang saya itu, yang penjamin berikutnya minta itu untuk encop visa itu untuk berpanjang. Jadi pertamanya itu kerja di mana? Daerah mana itu? Shizuoka. Terus yang di Chiba ini keterima perusahaan kedua di Chiba nih. Pertama di Narita, kedua saya bukan saing ya. Saya Hakeng. Enggak kayak gimana tadi pertama? Pertama di Shizuoka, kedua Shizuoka di saing, pindah ke Hakeng di Hakeng. Chiba. Oh, Hakeng di Chiba. Kalau Hakeng itu kan di Jepang ini apa ya? Kalau di Kayak Indonesianya yayasan lah.
yayasan ini bukan Yayasan outsourcing yang kan sih? iya outsourcing yang menyalurkan ke perusahaan Iya. gitu. Ya, jadi di Jepang itu walaupun visanya engineer tapi ada yang sign karyawan tetap, ada juga yang outsourcing ya, gitu. Iya, tapi kalau Hakeng itu rata-rata saing jarang. Sign jarang. Outsourcing dia kayak ke perusahaan ini, perusahaan ini. Ya, jadi dia berkelana gitu ya. Iya, ngasih di perusahaan ini ada berapa Ada butuh orang gitu, butuh orang di Iya. bawah situ. Itu satunya orang Indonesia saya waktu di Chiba itu. Saconya? Iya. Yang punya perusahaan Hakengnya itu orang Indonesia. Wah, gokil. Itu lu kan memutuskan buat pindah ya. Itu tadi perlu apa namanya? Orang apa yang bantuin calo bukan calo. Oh, yang ngasih tahu gitu. Abesang itu tadi. Oh, pengacara. Pengacara, iya. Pengacara bayar kayak gitu. Bayar. Berapa itu? Waktu Enco itu waktu perpanjang visa 6 mang kalau nggak salah. 6 Mang. 6 mang. Kemana? 6 mang ya, 6 mangan. Tapi itu murah jatuhnya. Biasanya 10 Mang deh tau. Kalau yang awal, Oh, kalau awal. kita kan lanjut. Iya, Mang. Kalau yang awal dari Indonesia itu sekitaran 10 sampai 15 mang. Oh. Mungkin ini banyak orang-orang yang nggak tahu ya. Iya, gue juga baru Jadi tahu kan nih, 6 Mang. yang di Indonesia itu taunya berangkat ke sini karena nggak tahu apa-apa kan Dimalin. taunya 50 juta. 50 juta. 70 juta Alasannya kalau untuk buat visa ini ya. engineer, Alasannya buat bayar pengacara di Jepang gitu. Padahal bayar pengacara cuma 10 Mang. Ya karena orang awam mungkin kan. Iya, kita nggak tahu apa-apa sih. Iya. Bego-bego ini ya gampang aja gitu. Iya, Pak, yang penting keluar duit, gue mau kerja di Jepang gitu. Iya, sebenarnya paling habis sama biaya translate dokumen mungkin yang susah ya. Iya. Gitu aja sih sama perusahaan penjamin. Terus di situ berapa lama tuh di Chiba? Saya di Chiba itu kurang lebih 9 bulan. Berarti visa nih, jadi kan pertama visanya setahun. Itu setahun di Setahun Shizuoka. di Shizuoka, perpanjang lagi di Shizuoka masih dapat Shizuoka, setahun. Iya. Selesai tahun kedua saya perpanjangnya di yang Hakeng itu, Yang Hakeng. perusahaan berikutnya. Oh. Dapat setahun lagi karena pindah. Oh. Mohon maaf nih, gue udah dapat 3 tahun. Ya, itu kan saing terus kan? Iya. Jadi setahun. Berarti sebelum pindah dari Chiba itu belum habis kan? Sisa 3 Belum, bulan. masih 4 bulan kan? Oh, 4 bulan. 4 bulan Ya, kan? sekitar 8 4 bulan. Iya, 4 bulan. Nah, itu pindah. Saya kan pulang Oh, pulang dulu. karena kabar duka kan. Ya itu resikonya teman-teman apa ya? Kerja jauh ini harus satu emang udah ikhlas sama kalau terjadi apa-apa sama keluarga kan. Kemarin ibu saya nggak ada umur. Jadi gimana pun ya kerjaan nomor sekian lah, Ya, keluarga ini nomor 1 tetap. resiko orang kerja yang jauh di Jepang, dan gue pun sebenarnya memikirkan hal ini jauh-jauh gitu. Sama keluarga gue, abang gue ini sekarang ke luar negeri juga kerja. Jadi yang cowok tuh udah pada hilang semua, tinggal yang cewek doang. Yang cewek pun 1 di Lombok, yang sisa 1 kuliah di Padang. Dan ini kalau memikirkan kayak sesuatu terjadi kayak Mas Wahyu, jadi Mas Wahyu itu udah ketika di Jepang ya? Iya, ketika di Jepang. Jadi dia juga karena pengen pulang, belum pulang berarti kan? Belum, waktu itu kan corona kondisinya. Kondisinya corona, nggak bisa pulang. Ya ibunya udah. Tapi pas nggak ada umur saya maksa, mau gimana pun tetap ya, walaupun udah nggak ada orangnya kan, seenggaknya dalam agama kita kan ada kuburannya lah untuk ziarah gitu. Oh, jadi lu nggak ngikut penguburan? Enggak, saya cuman video call kok. Ya itu risikonya sih. Video call. Cuman dari video call. Video call. Dari pemandian, penguburan ya, dari situlah ininya. Sumpah itu sesuatu yang ya mungkin sulit. Ya mungkin udah takdir lah. Iya, takdir. Ya meninggalnya takdir, tapi kan kita bisa apa namanya? Kitanya ini posisi di mana gitu kan? Iya. Ya meninggal tuh emang takdir, tapi posisi kita ya resikonya kayak gitu buat kerja yang jauh di Jepang gitu, apalagi kondisi corona kemarin. Yang nggak ada yang tahu gitu. Benar-benar. Nah, terus lanjut pulang itu? Saya Pulang 3 bulan. 3 bulan? Iya kurang lebih 3 bulan ya. Sisa sebulan. Karena apa ya? Pikiran belum tenang kan. Terus anak istri juga ya udah lama nggak ketemu anak istri kan. Hampir 3,5 bulan lah di Indonesia. Baru mutusin balik lagi karena intinya duitnya udah habis, bro. Ya. Terus akhirnya itu berhenti kan dari perusahaan lama, berhenti.
Sebenarnya masih mau nampung. Saya kan Stalkei sama Hakeng itu disalurin di perusahaan Sumitomo Jepang iya, yang di Sumitomo. Chiba bagian kerja ini kan di Sumitomo itu. Iya. Karena saya tadinya janji sama perusahaan cuma sebulan dan saya ngaret memperpanjang waktu, jadi ya mau nggak mau mereka sudah nggak mau menerima lagi gitu. Terus lu masih bisa ke Jepang itu? Kan yang penting kalau bisa engineer itu masih aktif. KTP-nya masih ada sisa. Walaupun nggak ada penjamin perusahaannya. Iya, yang penting perusahaan berikutnya kan mau ada yang ngejamin lagi. Sebenarnya kalaupun kita pisahnya sudah lewat, Iya. Ada yang penting kita bisa ngomong ke imigrasi, alasan kita itu apa di Indonesianya. Orang Jepang masih nerima kok, masih welcome. Jadi lu 3 tahun udah selesai nih dari perusahaan yang sebelumnya di Chiba udah selesai. Ya, udah selesai. kamu nerima lagi. Ya, sebenarnya kontekan sama hakenya, Kontekan, iya. sama Satsunnya yang orang Indonesia itu. Cuman karena ada tawaran yang lebih menggiurkan lagi di iya. perusahaan lain, Tapi udah keterima itu, udah fix. pas Pas mau balik ke sini. ya enggak, saya koordinasi dari Indonesia kan. Yang hacking berikutnya kan saya Jepang, saya teleponan sama Satsunnya. Ini gimana kan kerjaan ini dijelaskan. Iya. Setelah saya pertimbangkan, ngobrol sama istri juga kan, Iya. ya udah saya ambil yang berikutnya. Jadi saya nggak balik lagi ke Chiba, saya balik lagi ke baliknya ke Ishikawa di Komatsu sekarang. Sekarang itu berarti perusahaan Iya, sekarang. di Komatsu. Berarti udah Shizuoka, Chiba, Sama sekarang di Himam. Komatsu. oh Komatsu. Hmm. Bukannya satu lagi masih ada nggak sih? Sampai sekarang ini? Belum sekarang. sampai Belum, sekarang. berarti Hmm. berarti akan. Di Chiba ini saya 2 kali pindah. Oh, di Chiba 2 kali pindah. Iya. Dalam waktu 8 bulan Iya, dalam waktu 8 bulan. 2 kali pindah. 2 kali pindah. 4 bulan. Saconya? Oh, Saco Hakeng ya? Iya, Saco Hakeng kan saya Oh, udah bilang kirain tadi. Saco perusahaannya orang Indonesia. Di otak gua tuh Saco Iya, perusahaan. Saco Hakengnya itu orang Indonesia. Jadi Tapi Saco penyalurnya ya? Penyalurnya orang Indonesia. iya. Berapa bulan itu? 5 bulan, 3 bulan deh. 5 bulan. 5-3 lah. Kenapa pindah? Yang 5-nya kenapa? Yang 5 ini karena apa ya? Kalau Hakeng kan tadinya ada Kerjaan. ketidakcocokan harga gaji, Oh, bro. Iya. Kan nyari duit di sini, bro. Iya kan. Tahu juga cari cuan gitu. Ya, saya memutuskan kalau ada yang lebih baik kan. Nah, Makanya dari Chiba juga kan saya pindah ke Komatsu ini lebih menggiurkan tawarannya. boleh ceritain nggak Apa nih? dari Sain kisaran berapa gitu? Boleh? Kalau saing rata-rata biasanya Kihongkyo sih. Kalau Gaji di pokok ya, gaji pokok. Iya, kalau di Indonesia gaji pokok mungkin. Kalau Hakeng biasanya GQ per jam dia. Oh, ciki. Itu Dari aja. boleh ceritain yang sebelumnya nggak? Jangan yang sekarang mah. Yang sebelumnya, mana? yang di Chiba kan 2 kali pindah tuh. Iya, 2 kali pindah. Yang pertama Kihongkyo yang paling UMR Jepang berapa sih? Paling gede kalau nggak salah 21 emang deh. Iya, 21 lah. 21 emang. 21. Kotor ya. Belum baik potongan semuanya. Dua potong-potongan apa itu kan? Kalau dirupiahin ya mungkin kisaran 25 juta lah. Ya 25 juta. UMR. Kalau potong-potong ya gitu. 15-an. Ya, 15. bersihnya 15 juta lah. Yang sedihnya Jepang gitu ya. Pajaknya masuk. Terus yang di Chiba tuh berapa? Pas ikut Hakeng itu Awalnya yang Chiba pertama ya? GQ awal. Oh. Ini monomilnya sebutan apa gimana nih? Boleh gak? Boleh. Ya nggak apa-apa Ya sih. udah lama ini kan udah Udah. ya tahu sendiri. Naik lagi lah. Naik Dikit. lagi lah. Dikit ya. Kan ternyata ada juga perusahaan yang nggak ada lemburan sama sekali cuma. Ada. Tahun pertama dapat apa berarti? Udah beli apa gitu?